Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari kelas 12 ATKP 2 akan membuat video untuk ujian praktek pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu meresensi film Miracle in Cell No. 7. Apa sih film ini? Saya akan menceritakan sedikit film ini. Film ini berawal ketika Lee Young-go yang memiliki keterbelakangan mental pergi bersama putrinya yang bernama Yi-seung ke sebuah toko yang menjual tas Sailor Moon. Jadi tas tersebut merupakan tas kesukaan Yi-seung dan Lee Young-go akan membelikannya. Satu hari sebelum Lee Young-go mendapatkan gaji, ternyata tas tersebut sudah akan dibeli oleh putri komisaris polisi. Lee Young-go yang melihat itu pun panik dan berusaha untuk mencegah agar tas tersebut tidak dibeli oleh putri komisaris polisi. Usaha yang dilakukan Lee Young-go pun sia-sia dan Lee Young-go pun akhirnya dipukuli oleh komisaris polisi karena komisaris polisi ini merasa bahwa Lee Young-go ini orang yang aneh. Akhirnya pun tas tersebut dibeli oleh putri komisaris polisi. Hari keesokannya, putri komisaris polisi ini mendatangi Lee Young-go dan mengatakan bahwa di toko lain terdapat tas tersebut dan Lee Young-go bisa membelinya. Lee Young-go yang mendengar itu pun senang dan mengikuti putri komisaris polisi ini. Ketika perjalanan menuju toko tersebut, putri komisaris ini pun tiba-tiba tergeletak di tanah dengan banyak darah. Lee Young-go yang melihat itu pun panik dan berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Ketika Lee Young-go ingin memberikan pertolongan pertama, ternyata ada seorang wanita yang melihatnya dan mengira bahwa Lee Young-go ini melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan. Akhirnya Lee Young-go pun ditangkap atas tuduhan tersebut. Di lain tempat, Yi-seung pun bingung mengapa ayahnya tidak kunjung pulang. Akhirnya Yi-seung pun berangkat ke sekolah sendirian dan di tengah perjalanan ia melihat ayahnya berada di tengah-tengah kerumunan yang sedang melakukan reka ulang kejadian. Yi-seung pun memanggil ayahnya. Lee Young-go yang mendengar suara anaknya pun berusaha untuk menghampiri Yi-seung. Ternyata polisi melihatnya dan memisahkan Lee Young-go dan Yi-seung. Akhirnya Lee Young-go pun dibawa ke kantor polisi dan Yi-seung pun dibawa ke tempat lembaga pengasuhan. Akhirnya pun Lee Young-go masuk ke sel nomor 7. Lee Young-go pun diintimidasi oleh para tahanan nomor 7 karena mereka mengetahui bahwa Lee Young-go ini melakukan kasus yang cukup jahat. Karena kasusnya itu penculikan, pembunuhan, dan pelecehan seksual. Akhirnya Lee Young-go dipukuli oleh mereka dan ketika mereka sedang memukul Lee Young-go, mereka merasa kasihan karena hukuman Lee Young-go ini hukuman mati. Mereka simpatik akhirnya kepada Lee Young-go. Suatu hari ketika para tahanan diberikan ruang kebebasan untuk keluar dari sel tahanan, Lee Young-go mendengar bahwa tahanan lain akan menusuk ketua gangstar. Lee Young-go yang mendengar itu pun berusaha untuk mencegah agar ketua gangstar ini tidak ditusuk. Sampai akhirnya Lee Young-go pun yang tertusuk. Ketua gangstar berterima kasih kepada Lee Young-go karena sudah menolongnya dan menanyakan apakah keinginannya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Lee Young-go pun menjawab ia menginginkan Yi-seung. Sampai akhirnya Yi-seung pun berhasil masuk ke sel nomor 7, yaitu dimasukkan ke dalam kardus roti. Sampailah beberapa jam kemudian seharusnya Yi-seung pulang, tetapi karena suatu kejadian Yi-seung tidak bisa pulang. Akhirnya Yi-seung pun menginap di sel nomor 7 ini. Pada suatu malam, akhirnya ketua sipir mengetahui bahwa di sel nomor 7 ini terdapat seorang anak perempuan. Kepala sipir yang mengetahui itu pun marah dan akhirnya memukuli Lee Young-go. Sampailah beberapa hari kemudian dapat suatu kejadian, yaitu sel tahanan kebakaran dan si Lee Young-go ini melihat bahwa ketua sipir terjebak ke dalam kebakaran tersebut. Lee Young-go yang melihat ini pun berusaha untuk menolongnya. Sampailah di mana ketua sipir mengetahui bahwa yang menolong dirinya dalam kejadian kebakaran itu Lee Young-go, dan ketua sipir pun merasa bahwa Lee Young-go ini orang yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan. Akhirnya ketua sipir pun memperbolehkan Yi-seung masuk ke dalam sel nomor 7 dengan dimasukkan ke dalam kardus kue beras. Yi-seung pun akhirnya sering sekali ke sel nomor 7 ini. Ternyata hari keputusan pengadilan
mengenai kasus Lee Yung-go ini sudah ditetapkan, dan semua tahanan sel nomor 7 ini berusaha untuk menolong Lee Yung-go agar tidak dijatuhi hukuman mati. Mereka membuat Lee Yung-go agar dapat menjawab semua pertanyaan di pengadilan. Sampailah beberapa jam sebelum Lee Yung-go masuk ke dalam pengadilan, ternyata komisaris polisi ini mengintimidasi si Lee Yung-go supaya Lee Yung-go ini mengakui semua kesalahannya. Jika tidak, maka Yi-seung akan dibunuh. Lee Yung-go pun panik, dan akhirnya Lee Yung-go menjawab bahwa ialah membunuhnya. Akhirnya Lee Yung-go pun dijatuhi hukuman mati, dan Lee Yung-go pun akhirnya mati karena hukuman tersebut. Setelah Yi-seung tumbuh dewasa, Yi-seung pun mengajukan banding untuk membersihkan nama ayahnya. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ayahnya tidak bersalah dan dinyatakan tidak melakukan pembunuhan, pelecehan seksual, dan penculikan. Nah, saya akan memberikan kelebihan dari film ini. Kelebihan dari film ini yang pertama, akting para aktor maupun aktrisnya sangat-sangat bagus sehingga para penonton terhanyut dalam kesedihan film ini. Tetapi tidak hanya kesedihan yang ada di film ini, kita juga diberikan beberapa komedi sehingga tidak membosankan ketika kita menontonnya. Yang kedua, kita diberikan pesan untuk menghargai setiap perjuangan ayah dan mencintai semua kekurangan ayah kita. Jadi di sini walaupun ayah kita memiliki kekurangan, kita harus mencintainya. Saya akan memberikan kekurangan pada film ini. Yang pertama, beberapa detail tidak dijelaskan, seperti kemanakah ibunya Ye-seung, apakah ibunya meninggal ketika kecelakaan atau masih hidup. Karena secara logika tidak mungkin seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental ini merawat Ye-seung dari kecil. Apakah Ye-seung dirawat oleh neneknya? Itu sama sekali tidak dijelaskan. Lalu yang kedua, kita tidak diberi kejelasan bagaimana cara Ye-seung bisa masuk ke dalam paduan suara, karena paduan suara tersebut ternyata tidak bisa dimasuki atau tidak bisa ada anak kecil pada paduan suara tersebut. Jadi kita sebagai penonton bingung bagaimana cara ketua geng SAR ini bisa memasukkan si Ye-seung. Lalu yang ketiga ini, kakek Seo tidak diberitahukan menjadi apa, karena semua narapidana di sel nomor 7 ini diberitahukan endingnya. Ada yang jadi pendeta, lalu sekretaris pendeta, lalu ada yang jadi peramal, tetapi kakek Seo tidak dijelaskan. Film ini cocok untuk usia 13 tahun ke atas. Walaupun terdapat kekurangan, saya sangat merekomendasikan film ini karena film ini sangat bagus dan memiliki banyak pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.